Komunikasi lintas budaya. Halo para pemikir liar, ini adalah Intuisi Kognisi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya, dan bahkan hingga bahasa yang beragam. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita menjaga keberagaman tersebut agar tetap berjalan beriringan tanpa adanya konflik yang menimbulkan perpecahan. Untuk menjaga keberagaman tersebut, diperlukan sebuah kompetensi yang tepat saat kita berinteraksi dengan keberagaman tersebut. Yap, bener banget. Kompetensi yang kita butuhkan yaitu kompetensi komunikasi. Lebih tepatnya, kompetensi komunikasi lintas budaya. Maka dari itu, mempelajari komunikasi lintas budaya itu sangat penting untuk menjaga kerukunan sesama warga negara. Komunikasi lintas budaya secara sederhana bisa kita artikan sebagai interaksi atau proses komunikasi yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, budaya dalam hal ini itu sangat luas, bisa terkait dengan suku, ras, agama, bahasa, struktur sosial, geografis, atau juga gabungan dari semuanya. Lalu, kenapa komunikasi lintas budaya itu penting? Nah, setidaknya ada 7 alasan nih kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, komunikasi lintas budaya bisa membuat kita membuka diri dan memperluas pergaulan. Dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya, kita menjadi lebih mudah bergaul dengan siapapun di daerah manapun, dan bahkan dengan orang yang berbeda negara dengan kita sekalipun. Kita jadi nggak ngerasa canggung gitu untuk bergaul dengan mereka yang berbeda budaya dengan kita. Lalu alasan yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran diri. Nah, dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya, kita menjadi lebih tahu tentang diri kita, apa kekurangan diri kita, apa kelebihan diri kita, dan kita juga jadi tahu apa saja improvement yang harus kita lakukan dalam diri kita. Lalu alasan yang ketiga yaitu menjaga etika. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, kita menjadi lebih menjaga etika kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan etis atau tidak etisnya perilaku yang kita lakukan saat berinteraksi atau berperilaku dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu meredam konflik. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya perbedaan budaya, kita bisa terlibat dalam berbagai konflik. Dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, kita setidaknya bisa meminimalisir konflik yang terjadi, karena kita juga menumbuhkan toleransi dalam diri kita. Lalu yang kelima yaitu mendorong faktor ekonomi. Nah, dengan kita mengetahui komunikasi lintas budaya, kita akan lebih mudah tuh dalam melakukan transaksi ekonomi. Ya, misalnya dalam perdagangan, kita akan melakukan ekspansi produk kita ke wilayah lain gitu. Nah, dengan mengetahui budaya wilayah yang akan kita expand, itu akan memudahkan kita dalam transaksi yang kita lakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu menghadapi teknologi komunikasi. Nah, di era digital sekarang, teknologi komunikasi itu kan udah banyak banget gitu. Dan apalagi kebanyakan itu tuh dari negara luar yang mana memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Ya, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini. Lalu yang terakhir yaitu menyikapi era globalisasi. Nah, dalam hal ini kita menjadi masyarakat dunia yang mana semuanya sudah saling terhubung dan terkoneksi gitu. Kita menjadi bagian dari masyarakat dunia atau lebih dikenal dengan global village gitu. Dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya, kita bisa menjadi lebih aware terhadap budaya orang lain, dan kita juga bisa menyesuaikan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, sebenarnya ada beberapa prinsip dalam komunikasi lintas budaya. Ya, paling tidak ada 6 yang harus kita perhatikan dalam prinsip komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu relativitas bahasa. Maksudnya kita harus bisa memahami bahasa yang berbeda dengan kita. Ya, jangan jauh-jauh, kita sesama warga Indonesia aja bahasanya banyak banget gitu kan. Jadi relativitas bahasa itu kita harus bisa memahami bahasa yang berbeda dengan kita. Setidaknya kita mempelajari lebih dulu gitu. Lalu yang kedua yaitu prinsipnya ada bahasa sebagai cermin budaya. Nah, kita juga harus memahami bahasa dasar atau bahasa ibu orang yang kita ajak berinteraksi gitu kan. Karena bahasa itu merupakan cerminan dari budaya dari orang yang menjadi lawan bicara kita gitu kan. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsipnya mengurangi ketidakpastian. Nah, semakin kita paham terhadap budaya orang lain, ketidakpastian itu semakin berkurang gitu. Jadi
mengurangi konflik juga, sehingga tidak mudah salah paham terhadap perilaku yang ambigu. Lalu yang selanjutnya yaitu kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Ya seperti yang udah dijelaskan sebelumnya gitu, kita itu menjadi aware terhadap apa budaya kita dan apa budaya orang lain, dan kita memahami itu sebagai perbedaan yang udah gitu biasa aja, lumrah, dan kita juga menjadi lebih toleran terhadap budaya orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu interaksi awal. Ya ini maksudnya first impression gitu kan. Ketika kita main ke Jogja atau main ke daerah Jawa, ya kita paling enggak menyapa orang di sana dengan sebutan mas atau mbak gitu kan. Nah interaksi awal itu bisa lebih memudahkan kita dalam menjalin interaksi yang lebih intim dengan mereka. Ya intinya kita lebih beradaptasi sih. Lalu yang selanjutnya memaksimalkan hasil. Nah ini tuh maksudnya yaitu kita fokus pada tujuan kita gitu dalam menjalin interaksi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Ya tergantung tujuannya kita mau apa gitu. Lalu selanjutnya apa aja sih dampak komunikasi lintas budaya? Nah dampak dari komunikasi lintas budaya ini bisa bermacam-macam. Kita bisa salah paham, kita jadi bingung, kita jadi cemas. Bahkan yang lebih parahnya lagi bisa menimbulkan konflik antar budaya. Bahkan bisa sampai menimbulkan pertumpahan darah gitu kan. Nah kalau misalnya dampaknya semengerikan itu, terus komunikasi lintas budaya yang efektif itu seperti apa gitu? Menurut Larry A. Semovar dan kawan-kawan di tahun 2010 menyatakan setidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan komunikasi agar komunikasi lintas budaya bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu motivasi untuk berkomunikasi. Nah kita itu harus termotivasi untuk keluar dari batasan diri kita dan berusaha untuk belajar tentang budaya orang lain. Ya intinya beradaptasi dengan budaya orang lain gitu. Nah motivasi ini merupakan langkah awal kita untuk meminimalisir konflik dalam komunikasi lintas budaya. Ya misalnya kayak tadi gitu, kita mau main ke daerah Jawa atau ke Jogja, ke Solo gitu, setidaknya kita pelajari dulu budaya orang Jawa tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita ke Bali, kita pelajari dulu bahasa Bali ya 1-2 kata gitu kan. Perilaku orang Bali itu seperti apa gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu pengetahuan budaya yang sesuai. Ya ini mirip-mirip seperti yang awal gitu. Kita jadi mempelajari terlebih dahulu apa latar belakang budaya dari lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya kemampuan komunikasi yang sesuai. Ya maksudnya kita beradaptasi dengan budaya orang lain gitu kan. Kita nggak bisa jadi egois juga gitu kan, karena kita orang Indonesia ketika ke Jepang kita tidak menggunakan budaya Jepang gitu, tidak mengakomodasi diri kita agar bisa berbaur dengan warga Jepang gitu, misalnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu sensitivitas. Nah sensitivitas itu yaitu memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya karakter diri. Nah kita itu tidak bisa seenaknya ketika kita bukan berada di lingkungan asal kita, tapi kita harus tetap mempertahankan integritas kita. Kayak kejujuran, yang kayak gitu kan udah menjadi integritas diri kita gitu kan. Misalnya kita orang Medan gitu, mau main ke daerah Sunda atau Jawa yang lebih lemah lembut. Nah kita juga setidaknya harus bisa menyesuaikan gitu. Kita itu nggak bisa seenaknya karena budaya kita yang biasa ngomong keras, terus ke daerah Jawa kita juga tetap mempertahankan nada bicara kita yang keras gitu kan. Kan nggak gitu kan. Kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan budaya yang ada di daerah tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.